Shalom adik-adik. Hari ini kakak akan bagikan panduan ibadah sekolah minggu online kita. Perhatikan ya. Pertama, ajak papa mama waktu beribadah bersama kamu. Jadi, kamu bisa tanya papa mama kalau ada yang tidak papa mengerti. Yang kedua, seperti kita ibadah sekolah minggu di gereja, kamu juga harus berpakaian rapi karena kita akan memuji Tuhan. Ketiga, ikuti selalu arahan kakak-kakak sekolah minggunya ya. 4. Kamu boleh bertepuk tangan, berdiri, bahkan melompat, jangan malu. Kelima, tetap fokus saat beribadah, jangan tidur, bermain, atau makan saat ibadah. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik. Ada di rumah, sudah siap untuk beribadah? Siap, Kak. Puji Tuhan. Nah, sekarang kakak mau nanya kabar adik-adik di rumah. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Bersama Yesus, aku dahsyat, ajaib, luar biasa. Nah, adik-adik sekolah minggu, biar lebih semangat lagi, kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Nyatakan bahwa kita siap untuk memuji Tuhan, amin. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita beribadah biasanya kita ngapain ya, Kak? Ngapain? Berdoa. Ya, pintar Bang Deftan. Nah, adik-adik di rumah, ambil posisi tenang ya. Sebab kita mau berdoa kepada Tuhan. Bang Deftan pimpin dalam doa dong. Teman-teman, mari satukan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerahmu. Tuhan, sekarang kami mau beribadah. Tuhan berkati gereja ini, rumah-rumah,
beserta kita semua. Nah, masih semangat untuk memuji Tuhan adik-adik? Kita katakan more, more, more. Dan kita harus mengikuti gerakan yang di depan ini ya adik-adik. Oke, siap? Siap, Kak. Tepuk tangan ya, kita angkat pujian kita more, more, more. Amin. Amin. Nah, tadi kita sudah siap mendaki gunung, kita sudah siap melompat bagi Tuhan. Sekarang kita katakan sukacita kita kepada Tuhan. Siapa yang bersukacita angkat tangannya? Oke. Kita angkat pujian kita mengatakan, oh sukacitaku, pom 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 pom. Oke adik-adik, ikutin gerakannya di depan ya. Sukacitamu adik-adik. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. oh, sukacitaku, pam 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 pam, Ku temukan juru selamat.
udah semangat dari Iya, tadi Kak. Nah adik-adik, biasanya setelah kita memuji Tuhan, kita ngapain ya Kak? Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak mau tanya nih sama kakak Deptan. Kalau anak sekolah minggu yang baik saat menyembah Tuhan, sikapnya seperti apa? Sikapnya menyembah dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, Dan mengangkat tangan. tangan. Yeay. Benar ya adik-adik, jadi di saat kita menyembah Tuhan, jangan ada yang bermain-main. Kita harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kalau kakaknya nanti bilang angkat tangan, kita harus angkat tangan. Oke, kita akan menyembah Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, siapkan hatimu. Semuanya sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Nah adik-adik, kakak persilakan duduk kembali ya. Kita ambil posisi tenang, sebab kita mau menyembah Tuhan. Bapakku datang padamu.
Bapa, karena anak-anak-Mu ya Bapa telah menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Bapa sekalipun di masa kecil mereka Tuhan, mereka Bapa memberikan Bapa penyembahan yang terbaik kepadamu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau berkati setiap kami, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Bapa setiap anak-anak-Mu mau fokus Tuhan, tidak ada yang bermain-main Bapa saat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati Tuhan, kakak kami akan menyampaikan kebenaran firman. Engkau yang mengurapi kakak kami Tuhan, sehingga di saat kakak kami menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, setiap kami anak-anak kecil Bapa mengerti dan semakin diberkati lagi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang siap sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian adik-adik sepanjang 1 minggu ini? Ya, kita berdoa semua kita dalam diberkati Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik, seperti biasa setelah kita memuji Tuhan, setelah kita menyembah Tuhan, waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita mau siapkan hati kita mau belajar firman Tuhan, tapi kita akan mulai dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang begitu panjang dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih untuk hari Sabat-Mu yang masih boleh kami nikmati Tuhan, dan kami masih bisa datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang memimpin menolong kami, sehingga kami dapat memuji, menyembah Engkau, Raja kami. Terima kasih Tuhan, waktunya kami akan belajar firman Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, memimpin kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mendengarkannya dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Dan hati kami menjadi tanah yang subur ketika firman Tuhan ditaburkan. Terima kasih Bapa, kuduskan kami untuk menerima firman-Mu. Juga kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati, Engkau yang beri hikmat, supaya apa yang disampaikan kakak sekolah minggu kami itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, sekali lagi hikmat-Mu turun bagi kami, hikmat pengertian untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin adik-adik. Nah, adik-adik ada yang ingat firman Tuhan 2 minggu yang lalu? Ya, mungkin sudah pada lupa kali ya. Tapi kakak akan kasih tahu lagi. Minggu lalu kita belajar tentang apa adik-adik? Tuhan Yesus adalah penyelamat. Iya. Nah, adik-adik yang sudah terima Tuhan Yesus boleh lambaikan tangannya. Ya. Oke. Nah, adik-adik, 2 minggu lalu kan kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, sekarang kakak akan lanjutkan dari yang khotbah kemarin itu. Hari ini kakak akan beri judul yaitu bertumbuh dengan pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi, bertumbuh dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, ini masih berhubungan dengan khotbah yang 2 minggu lalu. Kan adik-adik semua sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik, sekarang ada pertanyaan. Ketika adik-adik sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang akan terjadi?
ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ayo, adik-adik boleh jawab deh, kasih tahu temennya. Jawabanku ini, coba bilang. Ya, mungkin di antara adik-adik ada yang bilang, Kak, setelah aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, aku akan menjadi anak-anak Tuhan. Aku akan menjadi umatnya. Kak, setelah aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, aku akan menjadi anak yang paling disayangi Tuhan. Aku akan masuk surga. Mungkin ada banyak jawaban adik-adik, ya. Tidak ada yang salah. Semuanya jawaban itu benar, ya adik-adik. Tetapi hanya kurang lengkap. Loh, kok kurang lengkap, Kak? Nah, kira-kira kenapa ya kurang lengkap, ya? Nah, seperti yang Kakak bilang tadi, adik-adik, tidak ada yang salah dengan jawaban-jawaban kita. Hanya tadi kurang lengkap. Kenapa kurang lengkap? Karena selain jawaban-jawaban kita itu ada hal yang paling penting. Apalagi, Kak? Mau tahu? Ya, kita buka Alkitab kita. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya. Kita akan baca satu firman Tuhan, ya, yang mendasari. Kita buka dari kitab Yohanes yang ke-14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Adik-adik, ayo kita baca sama-sama ya. Sudah pada dapat belum? Yohanes 14 ayat yang ke-26. Nah, ya nanti mama papanya bisa bantu, ya. Oke, yang sudah dapat, kamu perhatikan di situ. Kita akan baca bersama-sama. Adik-adik boleh baca di rumah, ya. Oke, kita baca sama-sama. 3, 2, 1, ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sekali lagi ya adik-adik, kita baca sama-sama. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, adik-adik, nah apa artinya firman Tuhan yang sudah kita baca tadi? Nah, ini kakak kasih tahu ya adik-adik. Artinya adalah ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, ya, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, apa yang terjadi setelah itu? Apakah Tuhan Yesus pergi saja? Tidak, tapi ada Roh Kudus yang turun ke bumi menggantikan Tuhan Yesus untuk menjaga setiap kita orang-orang percaya. Ya adik-adik. Nah, untuk apakah Roh Kudus dikirim Tuhan Yesus menjaga kita? Ya, Roh Kudus itu fungsinya adalah kenapa dia turun? Karena ya setiap kita supaya bisa hidup benar dan kita dapat menjadi saksinya Kristus. Ya, Tuhan Yesus naik ke sorga, lalu Roh Kudus turun ke bumi menggantikan Tuhan Yesus di bumi, dan fungsinya adalah untuk menjaga kita setiap orang-orang percaya supaya kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan dan kita bisa menjadi saksinya Kristus. Ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri kita sehingga kita bisa hidup benar dan menjadi saksinya Kristus. Ada dua hal yang akan kakak bagikan hari ini, ya. Nah,
sekarang adik-adik bisa ambil Alkitabnya lagi. Kita buka dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 ya. Ada yang sudah hafal tidak ayat ini? Belum Kak? Gak apa-apa, gak usah malu-malu ya. Nah sekarang kita baca ya adik-adik dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, adik-adik, kata firman Tuhan tadi dalam Kisah Para Rasul dikatakan kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang bagaimana? Ya. Nah, adik-adik, kakak kasih tahu. Maksud kuasa yang ada di dalam firman Tuhan itu bukanlah sembarangan kuasa atau kuasa yang dimiliki oleh orang-orang dunia. Tidak, ya, tetapi kuasa yang kita terima itu adalah datangnya dari siapa? Dari Roh Kudus. Ya, untuk apa? Kuasa itu ada dalam diri kita supaya kita bisa menjadi anak-anak yang berani, anak-anak yang selalu bersemangat, anak-anak yang selalu antusias, ya, anak-anak yang selalu giat. Giat untuk apa, Kak? Giat untuk memberitakan Injil Tuhan supaya kita, anak-anak Tuhan, bisa menjadi saksinya Tuhan Yesus, ya. Nah, kakak kasih tahu, nanti adik-adik bisa baca ayatnya ya, dari Kisah Rasul yang keempat ya, Kisah Para Rasul keempat dari ayat pertama. Adik-adik bisa baca di situ bagaimana ya Roh Kudus itu memimpin Petrus, memimpin para murid-murid Tuhan Yesus ya, para rasul, termasuk itu ada Rasul Paulus, ada Stefanus ya. Roh Kudus memimpin mereka semua untuk apa? Mereka menjadi orang-orang yang berani, mereka menjadi orang-orang yang antusias. Para murid menjadi orang-orang yang berani bersaksi tentang Kristus, memberitakan Injil kepada orang-orang, sehingga apa? Ada banyak orang yang diselamatkan. Nah, nanti kalau adik-adik baca ya, si Petrus sebenarnya dia itu orangnya yang penakut sekali. Dia nggak berani. Pertama-tama dia nggak berani. Dia penakut. Ingat peristiwa ketika dia ditanya waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia kan ditanya, bukankah kamu yang selalu bersama-sama dengan Yesus? Dia bilang apa? Tidak, aku tidak mengenal dia. Adik-adik, Petrus sampai apa? Menyangkal Yesus sebanyak berapa kali? 3 kali. Di situ menandakan bahwa Petrus itu takut. Tetapi ketika ada Roh Kudus Tuhan dalam dirinya, turun dalam dirinya, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah, nanti adik-adik baca ya dalam Kisah Rasul 4. Yang terjadi adalah Petrus menjadi orang yang berani memberitakan Injil Tuhan. Nah, adik-adik, bukan hanya Petrus saja, tapi ada lagi si Rasul Paulus. Sama, Rasul Paulus juga dulu orangnya gak suka sama Tuhan Yesus. Dia selalu menganiaya murid-murid Yesus. Tetapi ketika si Paulus ketemu dengan Tuhan, ada Roh Kudus Tuhan turun dalam hidupnya, apa yang terjadi? Paulus tidak berhenti memberitakan tentang Yesus. Bahkan semakin dia ditindas, semakin Paulus berapi-api ketika dia bersaksi tentang Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kita kan sekarang sudah jadi anak-anak Tuhan Yesus. Kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah,
ketika kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Roh Kudus Tuhan ada dalam hidup kita. Nah, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, itulah yang akan menolong kita untuk apa adik-adik? Memberitakan Injil Tuhan, bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada teman-teman kita. Supaya apa? Supaya ada banyak lagi teman-teman kita yang datang kepada siapa? Tuhan Yesus. Adik-adik mau menjadi saksinya Kristus? Iya, kita harus menjadi saksinya Kristus ya adik-adik. Dan kita kan sudah tidak takut-takut lagi karena ada apa? Roh Kudus dalam hidup kita. Itu tadi yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua kita buka dari Kisah Para Rasul 2 ya adik-adik, ayat yang ke-42. Lalu nanti setelah kita baca ayat yang ke-42-nya, kita akan lanjut ke ayat yang ke-45. Kita baca ya, 3, 2, 1. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang ke-45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Nah, itu tadi dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, yang kedua itu adalah Roh Kudus memimpin kita untuk hidup yang menghasilkan buah. Roh Kudus memimpin kita untuk hidup menghasilkan buah. Satu ayat lagi kita baca dari Galatia 5. Ya adik-adik, kita buka dulu Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Yuk kita lihat di situ, kakak bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, adik-adik, Roh Kudus ya, Roh Kudus akan bekerja dalam diri kita sehingga kita bisa menghasilkan apa tadi kata firman Tuhan? Menghasilkan buah. Buah yang bagaimana, Kak? Buah yang tentunya yang manis. Kalau adik-adik dikasih buah yang asam, mau tidak? Tidak mau, ya kan? Pasti rasanya tidak enak. Tetapi buahnya kalau manis baru kita suka. Nah, demikianlah adik-adik, ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, Roh Kudus itu yang akan mengajar kita, yang akan menolong kita untuk kita bisa hidup menghasilkan buah. Buah yang bagaimana? Buah yang manis dan buah yang disukai oleh orang lain, ya. Nah, lihat lagi, ketika Roh Kudus bekerja di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya, ya, kita disebut orang percaya karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya. Nah, setelah kita menjadi orang-orang percaya, buah yang kita hasilkan adalah buah yang bagaimana? Buah yang manis tadi kakak bilang kan. Contohnya seperti apa adik-adik? Contohnya buah yang manis, adik-adik jadi suka belajar firman Tuhan. Jadi suka apa lagi? Suka berdoa. Suka apa lagi? Suka menolong orang-orang di sekelilingnya. Mungkin temannya yang lagi mungkin lagi sedih, adik-adik jadi adik-adik menolong mereka dengan cara bagaimana? Menghibur mereka. Menghiburnya, Kak, kayak mana menghibur orang yang sedih? Ya, mungkin adik-adik bisa ceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan kepada teman-teman adik-adik. Dan
masih banyak lagi buah-buah yang bisa kita hasilkan. Contohnya juga tadi yang di dalam Galatia 5 tadi, ya, adik-adik bisa menghasilkan buahnya itu punya kasih dalam dirimu. Baru apalagi adik-adik jadi orang-orang yang sabar, jadi suka bersuka cita, ya, tidak lagi mengikuti hal-hal yang tidak baik. Ya adik-adik, artinya apa? Dalam diri kita ada buah Roh Kudus, yaitu yang tadi yang dalam Galatia 5. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran. Apalagi adik-adik? Ada penguasaan diri, ya. Ada kelemah lembutan, ada kesetiaan, ya adik-adik ya. Dan adik-adik, kalau memang Kak, aku masih suka marah-marah Kak, nggak apa-apa. Datang saja kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus yang akan menolong kita untuk jadi anak yang tidak suka marah-marah, ya adik-adik. Nah, itulah hal-hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus Tuhan ketika Dia ada dalam hidup kita. Nah, adik-adik, ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita dan kita menjadi anak-anak yang mau mentaati Roh Kudus, ya, maka semua itu akan ada dalam hidup kita. Maka buah-buah yang manis itu akan ada dalam hidup kita, ya adik-adik. Nah, adik-adik, tadi seperti kakak sampaikan, adik-adik, kakak, dan semua orang percaya kita sudah memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, mulai hari ini, ayo kita sama-sama belajar untuk kita bisa hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, melakukan kebenaran. Kenapa? Karena kita tadi sudah punya kuasa, ada kuasa Roh Kudus dalam hidup kita untuk kita bisa memberitakan Injil Tuhan. Baru apalagi? Untuk kita bisa menghasilkan buah-buah yang manis. Semuanya mau? Semuanya siap adik-adik? Ya, yang siap katakan, saya mau. Ya, oke. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan hari ini. Kiranya biar semua yang kakak sampaikan bisa memberkati adik-adik. Ya adik-adik, untuk kali ini kita tidak ada buat kreativitas, tapi kakak rindu supaya ayat yang dalam Galatia 5 tadi, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tadi menjadi ayat hafalan kita. Adik-adik bisa menghafalnya dengan membuat ekspresi. Boleh dengan cara bernyanyi, boleh dengan cara membuat gerakan-gerakan, boleh. Nanti adik-adik bisa videokan dan kirim ke kakak-kakak sekolah minggunya. Ya adik-adik. Nah demikian yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih. Sekarang kita akan tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita akan berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan bagi kami, anak-anak sekolah minggu, sehingga kami masih boleh memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, bahkan kami boleh belajar tentang firman Tuhan Yesus. Berkatilah setiap adik-adik sekolah minggu kami yang tetap setia mengikuti ibadah sekalipun kami beribadah lewat online. Kiranya Tuhan, dimanapun mereka berada, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu ada dalam mereka. Hati yang mengasihi, mencintai Engkau itu terus ada bagi setiap adik-adik kami Tuhan, sehingga hari demi
Terima kasih, berkati mama papa mereka, hikmat Allah terus turun bagi mama papa mereka Tuhan, untuk mendidik adik-adik kami menjadi anak-anak yang takut dan gentar akan Engkau. Hikmat Allah ada pada setiap adik-adik kami juga Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan Engkau, dengar-dengaran akan orang tua mereka ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau yang selalu ada pada setiap adik-adik kami, Engkau yang selalu menyertai mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang tetap setia Tuhan dalam mengajar di sekolah minggu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa untuk wadahmu GBI GPH Pambil Tuhan, di tempat di mana kami bertumbuh ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau yang semakin memberkati gerejamu ya Tuhan. Takut dan gentar akan Engkau itu juga ada pada setiap umat-umat Tuhan. Rohmu ada pada setiap umat-umat Tuhan ya Tuhan. Bahkan hari demi hari kecintaan umat-umatmu kepada Engkau itu semakin hari semakin diperbesar ya Tuhan Yesus. Berkati Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, Engkau yang terus menyertai kedua hamba-Mu, Engkau yang selalu memberkati kesehatan kedua hamba-Mu, khususnya Ibu Gembala kami, hari demi hari semakin dipulihkan ya Tuhan Yesus. Kuasa-Mu yang sanggup memulihkan Ibu Gembala kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati juga kakak Pris, berkati sekolahnya, berkati seluruh kehidupannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kota, untuk bangsa kami. Biarlah Tuhan Kau yang selalu ada di bangsa kami, Kau yang selalu ada di kota kami ya Tuhan, untuk menjadikan kota dan bangsa kami menjadi kesukaan-Mu ya Tuhan Yesus. Pulihkan segala apapun yang ada di kota kami, yang ada di bangsa kami, khususnya yang saat ini sedang terjadi Tuhan, COVID-19 yang masih juga belum mereda. Tapi kami percaya tangan Allah sedang bekerja atas kota, atas bangsa kami, memulihkan keadaan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata dan mujizat-Mu itu yang akan nyata dalam atas kota, atas bangsa kami, bahkan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dan kami juga Tuhan percaya bahwa Engkau Allah yang selalu memberkati, menyertai kami. Engkau yang memberkati kami dengan sukacita, memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk menjadikan kami menjadi anak-anak yang berani bersaksi, karena ada kuasa Allah dalam kehidupan kami, dan kami juga menjadi anak-anak yang dapat melakukan kebenaran firman-Mu dan menghasilkan buah-buah yang manis Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami terima berkat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.